Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk asisten yang sebelumnya itu ternyata ada yang belum Mbak sampaikan, jadi ini Mbak sampaikan sekarang. Dan untuk perhitungan modulus halus butir Mbak ulangin karena sepertinya kemarin banyak yang belum paham. Nah, jadi untuk mencari MHP itu yang pertama berat tertinggal dalam bentuk gram itu dijumlah dulu. Pakai sum, buka kurung, ditarik dari lubang ayakan 40 sampai sisa. Terus berat tertinggal persen berarti tinggal berat tertinggal dalam bentuk gramnya ini dibagi sama jumlahnya. Nah, jumlahnya ini dikunci pakai F4. Lalu tinggal ditarik sampai sisa. Terus untuk berat tertinggal kumulatif itu jumlah dari berat tertinggal dalam bentuk persen sebelumnya. Yang ini berarti kan sebelumnya ditambah sama yang sekarang. Yang bawahnya juga sebelumnya ditambah sama yang sekarang. Terus dua ini ditarik sampai bawah. Tarik sampai sisa nggak apa-apa. Untuk karena yang ini berat tertinggal, terus untuk cari persen lolos kumulatif berarti tinggal 100 dikurangin sama berat tertinggalnya. Tapi yang 100 ini dikunci pakai F4 lagi. Dikunci baru ditarik sampai bawah, sampai sisa. Mencari modulus halus butir itu jumlah berat tertinggal kumulatif sampai sebelum sisa. Jadi sisanya tuh jangan dijumlahin. Jangan dijumlahin. Oke. Ini enggak. MHB-nya adalah jumlah dari berat tertinggal kumulatif dibagi sama 100. Atau karena ini udah bentuk persen, berarti tinggal disama dengan. Jadinya 2,923. Kemarin kan kalau nggak salah MHB itu di bawah 3, 1,5 sampai 3. Jadi ini masuk dalam SNI. Habis itu, untuk yang agregat kasar caranya juga sama. Nah, terus kalau di laporan kan ada penentuan agregat halus itu ada di gradasi berapa, sedangkan untuk agregat kasar itu ada di lubang keberapa penentuannya nih. Paling besar tuh 40 atau 20. Nah, kalau yang agregat halus untuk cari tahu dia ada di gradasi berapa, di sini ini ada hasil perhitungan persen lolos. Di yang 0,15 itu kalau cari di sini itu berapa? 0,15 persen lolosnya ini 4,36. 4,36. Terus untuk 0,3 10,87. Terus 0,6-nya 38,21. Yang 1,2 69,75. 2,4-nya yang ini nih. Lihatnya di sini ya. 85,98. 4,8-nya 98,5. Terus yang lubang ayakan 10 itu 100%. Nah, ini semua ini dibikin grafik jadinya di sini. Ini langsung ketahuan kalau misal di gradasi 1, ini yang keluar segini. Ini masuknya segini. Terus kalau di gradasi 2, ini semuanya masuk. Sedangkan kalau di gradasi 3, ini banyak yang nggak masuk. Abu-abu, persen lolosnya abu-abu. Jadi kita lihat ada di gradasi mana itu, persen lolos itu lebih masuk ke antara batas atas sampai batas bawah. Nah, kalau di sini kan berarti gradasi 4 jauh banget, nggak masuk. Banyak yang nggak masuk. Terus di gradasi 3 juga banyak. Gradasi 2 ini hampir masuk. Ini masuk semua malah, masuk semua. Sedangkan untuk gradasi 1 ini masih ada yang mencong. Kita ambil berarti gradasi 2. Untuk agregat kasar juga sama. Ini MHB-nya dihitung dulu. Sama kan ini jumlah.
Terus berat tertinggalnya berarti ini berat tertinggal dalam bentuk gram dibagi jumlahnya di F4. Dikunci, tarik ke bawah. Terus berat tertinggal kumulatif berarti jumlah ini. Ini ditambah sama yang sebelumnya. Yang sekarang ditambah sama sebelumnya. Terus 2 ini ditarik ke bawah. Untuk persen lolos, 100 dikurangin yang berat tertinggalnya, terus 100-nya ini dikunci. Terus tinggal ditarik ke bawah. Untuk MHB-nya juga sama. Jumlah dari 40 sampai ke 0,15. Sisanya jangan ditambahin. Ini enggak. Terus MHB-nya berarti jumlah dibagi 100. Karena ini udah dalam bentuk persen, jadi nggak usah dibagi 100, langsung di enter aja. Dapatnya 7. Oke, terus nah, tinggal dimasukin ke sini. Nih, hasil pengujian yang 4,8. Di sini berapa? Lubang E kan 4,8 nih. 4,8 itu ada 1,89. 1,89 terus yang 10 17,23 terus 60,34 sama 100. Nah, di sini langsung keluar grafiknya. Kalau yang 40 ini masuk semua di antara batas atas sampai batas akhir, batas bawah. Kalau yang ini malah nggak masuk sama sekali. Jadi agregat kasar masuknya tipe yang lolos 4, agregat terbesarnya itu 40 mm, sedangkan agregat halusnya itu masuk gradasi 2. Ini untuk penentuan tipenya. Oke.